rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang akan membuat mekanisme belajar jarak jauh secara permanen bagi siswa sekolah mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kebijakan itu sepertinya akan menimbulkan semacam ketimpangan, khususnya bagi para siswa yang berada di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai. Jadi kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Karena adanya perbedaan pada akses, kata Said di gedung DPR RI Senayan, Jakarta belum lama ini. Said menekankan pola pembelajaran jarak jauh itu tentunya akan fokus pada kebutuhan para siswa yang akan menggunakan listrik serta teknologi yang memadai. Padahal, nyatanya tidak semua kalangan siswa pelajar di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah 3T yang bisa dengan mudah mengakses listrik dan jangkauan teknologi, seperti misalnya internet dan gawai yang mutlak dibutuhkan. Padahal Pak Nadiem sampai saat ini masih ada sekitar 17% daerah yang tidak teraliri listrik, seperti misalnya di Sumeneb, Madura, di mana ada 34 dari 287 desa yang belum dialiri listrik, ujar Said. Karena itu, dari kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, Said berharap Menteri Nadiem Makarim dan Kemendikbud bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai wacana belajar dari rumah secara permanen tersebut, terutama dengan melihat kondisi masyarakat yang pada umumnya masih terdampak secara ekonomi akibat diterpa oleh wabah pandemi COVID-19 seperti saat ini. COVID-19 bukan lagi soal medis, bukan sekedar ancaman memapar individu fisik manusia, tapi memapar tatanan kehidupan manusia. Daya rusaknya benar-benar menyeluruh ke berbagai bidang, terkhusus bidang pendidikan. Hingga saat ini belum ada solusi kebijakan yang zero complaint. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang pada masa-masa awal jadi primadona dan besar harapan tertumpu kepadanya, kini sudah mulai runtuh. Kebijakan, program, dan terobosannya nyaris tak terdengar. Hingga saat ini belum tergambar dengan jelas sesuatu yang extraordinary dari Mas Menteri ini. Mas Menteri sesungguhnya punya riwayat cerdas di atas rata-rata. Gagasan-gagasannya yang out of the box di industri transportasi telah mengangkatnya ke tangga tertinggi kesuksesan. Nah, ini sesungguhnya modal dasar yang bisa dikapitalisasi untuk gagasan yang serupa di kementerian yang diembannya. Hingga detik ini belum ada panduan yang jelas bagaimana seharusnya manajemen di dunia pendidikan di era pandemi. Orang tua dan anak-anak taunya cuma opsi daring dan luring. Semua di bawah payung imbauan yang sudah bikin jengah, learning from home. Rupanya, praktik LFH ini telah memunculkan masalah baru. Bahkan di masa-masa awal sudah mulai muncul riak-riak permasalahannya. Dari urusan teknis soal keterbatasan jaringan atau kuota internet, problem aplikasi, hingga soal manajemen kelas. Anak-anak yang sudah mulai bosan daring sudah punya akal bagaimana bolos tapi tak dimarahin guru. Dimulai sekolah juga persoalan kegiatan sekolah yang meniscayakan mobilitas rumah sekolah peserta didik, utamanya mereka yang berkendaraan umum, berpotensi besar tertular dan menularkan. Jadi opsi ini pun sama bermasalah. Terhadap seluruh persoalan di atas, maka saatnya Mas Menteri mengambil langkah-langkah out of the box sekali lagi. Besar harapan terjadi keadilan di dunia pendidikan, tak hanya dicecar oleh anggota DPR. Dilansir dari Warta Ekonomi, anggota DPRD DKI Jakarta Tina Tun menganggap wacana yang disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim tentang pembelajaran jarak jauh dapat dilanjutkan dan diberlakukan secara permanen meski pandemi COVID-19 telah berakhir sangat mengejutkan dan meresahkan orang tua murid. Memang baru wacana, tapi harus kita kritisi dan kawal, jangan tiba-tiba nanti jadi kebijakan. Bagus sih dari sekarang sudah ada warning dan sosialisasi supaya enggak kaget kayak PPDB yang tiba-tiba zonasinya jadi banyak umur. Terus juga jadi peraturan baru heboh. Nah, untuk diganti lagi butuh waktu. Tulis Tina dalam Instagram pribadinya Senin 6 Juli 2020. Meski terlihat ideal dengan memperlakukan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19, namun Tina menganggap masih banyak yang harus dievaluasi oleh Kemendikbud. Apakah semua anak bisa mampu menyiapkan gawai dan kuota?
Apakah anak beneran belajar? Sambungnya. Salah satu permasalahan utama masyarakat adalah sisi ekonomi. Tina menganggap tidak semua keluarga mampu untuk membeli gawai dan kuota. Pembelajaran jarak jauh juga dianggap kurang karena anak tidak bisa belajar disiplin, kerja kelompok, interaksi sosial, dan hal lainnya.